Ya intinya buat teman-teman yang ingin menikah, mulailah fokus kepada tujuannya, gitu ya. Jangan fokus kepada bagaimana acaranya. Ya fokus kepada tujuan, nanti akan menurunkan kepada kriteria pasangan. Masya Allah. Jadi kalau misalnya kita tujuannya untuk ibadah, ya cari orang yang memang sudah siap untuk jadi partner ibadah. Betul banget. Jangan nyari orang yang memang belum siap untuk jadi partner ibadah. Juga bahwa jodoh itu kan memang cerminan. Benar nggak sih? Iya kan? Nah, kan soalnya kan kita selalu berpikir pengen, yang cowok nih pengen banget punya istri kayak Aisyah misalkan kayak gitu. Yang akhwat suka berpikir pengen banget punya suami kayak Rasulullah gitu. Tanpa berpikir, tanpa mau mempelajari bahwa apa sih yang kurang dari diri kita, terutama dari agama seperti Iya benar, jodoh itu adalah cerminan diri. Jangan lupa, kita itu tidak hanya menyatukan dua insan yang berbeda. Udah pasti beda jenis ya. Maksudnya beda karakter gitu. Tapi jangan lupa mereka punya orang tua. Oh ya udah gitu. Oh ya udah Amblong mau cari istrinya yang anak yang yatim piatu. Jangan salah. Mereka masih punya keluarga, masih punya saudara-saudara. Itu akan menjadi ujian, sangat betul. Aduh, ini Amblong lama banget nih. Katanya mau ngobrol sore-sore. Telepon kali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak Haji? Jadi nggak nih sore nih? Ngapain ya? Katanya mau ngobrol. Ngobrol apa ya? Katanya mau ngobrolin pernikahan. Asik pernikahan. Boleh. Katanya konsultasi. Oh iya. Oke. Siap meluncur. Oke, ditunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, lama nih kayaknya. Gimana kalau kita pakai teleportasi aja, langsung ada kali ya? Apa sih ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun agak sedikit. Kenapa? Apa sih? Nyeri ngaliuk, guys. Pulang kerja, Lin? Kenapa? Iya betul. Ini nyampe berminyak masih pakai masker. Kenapa pakai masker? Punten. Karena kemarin itu kan sempat rame-rame, nggak tahu sih isu atau memang bener sih, wallahu alam, karena mungkin COVID. Ya, COVID mulai naik lagi. Lu kena COVID ya? Oh, udah S3. S3 apa maksudnya? Maksudnya udah ketiga kali gitu. Yang pertama nggak terlalu parah, yang kedua parah banget, yang ketiga lumayan sih. Bentar, ini ada swab antigen dulu nggak sih? Asik. Nyari dulu kayaknya ya. Oke. Ini masker nggak mau dibuka nih? Nggak deh kayaknya, nggak enak sama apa ya? Sama kameramen tentunya. Parah banget. Oh, tahu. Biar nggak ketahuan semalam abis lihat debat ya. Bajunya sama nih kayak salah satu paslon nih. Yang gemoy-gemoy itu kan. 2 periode ke belakang ya. Sekarang ini kodarullahnya baju kerja. Jadi nggak sempat. Tapi bukan karena bukan udah enggak. Udah enggak. Berarti ini yang lain ya. Oke, tapi apapun pilihannya, mudah-mudahan insya Allah jadi yang terbaik untuk Indonesia tentunya. Gitu. Pokoknya mah kita selalu mengaminkan yang terbaik untuk Indonesia. Betul, amin. Jangan diganti sama Kobul ya. Udah jelas amin. Nggak boleh. Jangan politik. Ingat ya, kita itu apa ya? Kita harus berpolitik. Yalah, mau anak muda, orang tua, siapapun itu. Ya, dan kita harus saling menghargai atas pilihan kita masing-masing. Betul banget. Dan tentunya jangan lupa tanggal 14 Februari. Udah nggak sih 14? Nggak tahu. Udah. Pokoknya bulan Februari 2024 datang ke TPS masing-masing. Iya, udah. Ini jadi ngomongin apa bahas politik. Nanti aja kita kampanyenya ya. Oke, baik. Masing-masing, tapi gua agak gimana gitu ya, pakai baju warna ini jadi agak ganti dulu boleh nggak sih? Enggak sih. Lu kayak maberang nggak sih? Enggak lah. Tahu maburan enggak? Ini kan dapat apa? Ini tuh apa sih? Bukan blazer, apa sih namanya? Outer. Jadi dapat minjem dukun beranak dari kameramen gitu. Udah, tapi apapun itu, intinya sesuai tadi yang antum kadang-kadang antum, kadang anta, kadang gua lu gitu. Mohon maaf ya. Iya. Random gitu ya.
Jadi apa tadi? Apa? Oh iya, kan kita hari ini sore ini nih di obrolan senja. Lu tolong jangan dirubah jadi senja gurau ya. Senja gurau itu Ini ketika ada gua senja. gitu loh. Senja gurau ini Nggak. episode yang kedua teman-teman. Kasian Firhan harus bikin ini baru lagi. Oh, oke. Nah, jadi obrolan senja aja. Cuma ini kayaknya mending gak ada minum sama makan. Oh, ini sudah terbiasa. Aduh, ini basah. Udah Oke. nggak apa-apa. Oke, jadi hari ini insya Allah kita Izin mau kakinya ngebahas. naik boleh ya? Boleh. Oke, Boleh. Pegel Jadi soalnya gimana malam lah itu pulang maksudnya? kerja. Mau gini, maksudnya mau gini. Lah kan nanti kelihatan juga dong. Oh, iya. Enggak, yang penting nyaman gitu. Ya Udah, nggak usah peduli lah itu urusannya. Merasa nanti. dukun tau gak sih? Oke, Udah, gimana? gimmick mulu. Oke, jadi insya Allah sore hari ini di obrolan senja kita bersama Amblong, salah satu MC kajian teman hijrah di Masalah Lupau ya, yang sekarang alhamdulillah sudah menikah. Pas banget episode sebelumnya kita itu ada episode yang spontanitas termehek-mehek. Itu gimmick nggak sih? Itu Amblong nangis rembai. Oh gitu. Iya, oke. Bombay. Bombay, oke. Nangis Bombay, tidak ada skenarionya. Tidak ada paksaan Tidak juga ada saat paksaan, itu ya. Yang... dan tidak tahu ternyata akan jadi tempat curhat. Oh iya, gitu. benar. Dan Nah, apa ya, sebagai info aja bahwa ketika saat itu nge-repost dari apa sih akunnya Instagram @temanhijrah_, iya. cukup banyak yang nge-DM, nggak kayak biasanya yang nge-DM itu ngirim-ngirim video tentang capres dan cawapres yang sebelah gitu dikirim kayak gitu kan. Kemarin apa? Nah kemarin tuh enggak pada di belakang sisi lain Amblong itu seperti ini ya. Oh Amblong, saya pernah di posisi itu loh. Kirain Amblong mah nggak ngerasain, taunya enak-enak aja kayak gitu. Nggak juga. Mau tanya deh, gitu. Tanggapan istri pas pertama kali videonya tayang gimana? Nggak ada komen karena dia nggak tahu. udah jelang berapa lama ada salah satu temen kan ada satu grup yang dimana di situ ada istri dan beberapa temen kayak gitu. Mereka suami istri juga. Terus tiba-tiba dia ngirim lah. Ini Halo mau nggak ngap itu? ngap sebetulnya tapi ngerasa gimana ya kalau nggak pakai masker tuh lebih apa ya? Ya ketampanan bertambah. Kalau pakai masker ya. Iya. Kalau sebaliknya ngerasa ngebuka aib sendiri. Ada serada. Iya, balik lagi tadi. Jadi temen tuh jangan lupa ini ditonton, ini keren banget katanya. Soalnya memang di dunia nyata ini kejamnya kehidupan setelah menikah, terutama ngomongin masalah udah isi atau belum gitu sih. Oh gitu. Terus jadi cukup mewakili lah. Istri ngelihat suaminya nangis di situ nostalgia nggak? Sangat, betul. Jadi langsung dia rembai juga. Beda sih cara perempuan kan nggak. Dia nggak nangis. Nggak tahu ya. Enggak. Atau minta dikerok gitu. Soalnya seingat gua gitu kan ketika teman nge-share itu tiba-tiba dia tuh langsung pakai headset, nggak tahu sih dia itu memang nonton YouTube atau memang nonton yang lain. Allahu alam. Dan atau memang sebenarnya dia kayak ngerasa risih gitu. Oh, apaan sih gitu. Apaan sih nih suami gue nggak jelas banget gitu. Emang sering sih kayak gitu. Oke nih, ngomong-ngomong pasca pernikahan kan di episode lalu itu udah Amblong tuh menceritakan lah bagaimana tidak enaknya, ada sisi bapernya gitu ya. Ada sisi-sisi di mana galaunya ketika sudah menikah lalu kemudian belum punya anak atau belum diberikan rezeki anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah ternyata banyak banget hikmahnya ya, pelajaran yang juga bisa kita ambil bersama-sama itu luar biasa banget tentang kesabaran, tentang harapan ya. Yang videonya bisa ditonton di sini. Apaan sih? Iya kan gitu ya. Ada di sini ya. Nanti tolong ya linknya masukin sini atau ada di deskripsi atau di video teman hijrah. Soalnya bentar. Soalnya ngomongin nonton di sini nanti pas dibuka itu teman hijrah kita harus cari dulu. Dan lucunya yang bikin judul dia nggak konfirmasi dulu. Judulnya situ kalau nggak salah kurang lebih 1 jam bersama Amblong gitu. Apaan sih kata gue? Amblong siapa gitu kan? Tapi ya hari ini ada lika-liku pernikahan. Nah, jadi hari ini kita mau ngobrol tentang lika-liku pernikahan. Dan ini adalah gambaran buat teman-teman yang mau menikah, yang sedang mempersiapkan pernikahan dari orang-orang yang sudah menikah. Terutama pernikahan-pernikahan di usia muda. Lo Dinka udah berapa tahun, Kak?
5 tahun. Mau 5, ya 5. Iya 5 tahun itu adalah waktu ideal untuk ta'aruf sama istri ya. Udah kenal sama istrinya? Sekarang sudah tapi belum 100%. Nah, jadi memang 5 tahun pertama menurut psikologi pernikahan itu adalah masa-masa rentan konflik ya. Karena di 5 tahun itu adalah masa di mana ego itu lebih dominan daripada kebijaksanaan. Oh, bener banget sih. Iya bener. Memang begitu katanya. Jadi 5 tahun itu kan masa penyelesaian karakter. Oh gitu. Masa penyelesaian karakter. Bukan di tahun pertama? Enggak, 5 tahun pertama. Masa di mana kita memahami pola komunikasi, gitu kan. Terus memahami sifat dari pasangan, kayak gitu. Bahkan nggak ada jaminan ketika kita udah kenal lama sebelum menikah. Itu kita tahu karakternya, gitu ya. Kita tahu bagaimana komunikasi yang baik dengan pasangan, itu nggak ada jaminan. Di 5 tahun itu adalah benar-benar masa di mana kita tuh kayak menyelami gitu ya. Menyelami samudra di satu orang gitu. Ya itulah bernama pasangan. Ngerasa nggak sih 5 tahun itu kadang ya pernikahan itu penuh dengan roller coaster? Ke 5 tahun atau dari pertama 1 sampai ke 5 tahun? Betul banget. Apa yang lo rasain, Nak? Karena mungkin gue harus ngomong jujur gak sih? Iya harus jujur. Enggak, maksudnya ngomongin masalah flashback sebelum gue kenal dan ya secara umum aja, yang penting bisa mengambil hikmah aja. Oke. Jadi sebenarnya kan udah kenal lama ya? Enggak, kenal lama sih enggak. Tahu lama. Tahu sudah lama. Kenal lama sih enggak. Bahkan lebih kenalnya sama Gak usah bahas mantan ya. Bukan, apa ya? Ya maksudnya dikenalin sama teman-teman yang lain. Maksudnya sampai dikenalin ke orang tua pun bukan yang sekarang gitu. Gak usah dibuka. Dikat tolong bagi. Enggak, maksudnya gini. Jadi pelajarannya adalah memang betul dalam Islam itu kenapa tidak diperbolehkan, bahkan diharamkan untuk berpacaran ya gitu. Nanti di bold ya. Tidak boleh apa? Tidak boleh berpacaran. Iya, karena memang bukan jaminan. Satu itu terus apa ya? Jadi ketika tadi dibilang roller coaster gitu ya, kadang tiba-tiba di atas, terus tiba-tiba terjatuh kayak gitu. Jadi mungkin roller coaster di sini orang berpikirnya tentang materi gitu kan. Dari 1 tahun pernikahan sampai 5 tahun itu biasanya diuji dengan materi. Ya banyak faktor. Salah satu ada ujian materi. Tapi sebenarnya kalau bicara psikologinya itu lebih kepada komunikasi dengan komunikasi pasangan. Sih yang dirasakan, ya? Afan ya. Maksudnya kalau dari segi materi, karena dari awal sudah ada komunikasi gitu. Maksudnya menjelang dekat-dekat ke menikah gitu, bahwa nanti seperti ini ya, untuk gambarannya seperti itu. Dan dulu itu mungkin memang salahnya itu lebih ke ngebahas masalah tinggal di mana, terus tentang materi nanti berapa persen yang dikasih ke istri, lebih ke situ. Tidak berpikir tentang bahwa gimana kita cara menyikapi kepada pasangan ketika diuji kayak gitu. Nah, jadi kayak materi masalah keluarga itu sebenarnya adalah tools yang akan memunculkan karakter asli daripada pasangan. Ya, maksudnya gini, ketika misalnya pertama nih kita diuji dengan materi, nanti kan akan muncul karakter bagaimana pasangan itu menyikapi ketika dihadapkan dengan kondisi materi yang mungkin pas-pasan atau bisa jadi kurang. Apakah dia sabar, saling menguatkan, atau justru sebaliknya malah menuntut lebih kepada pasangannya. Kemudian ujian kedua bisa jadi datang dari lingkungan kan, bisa jadi dari keluarga gitu ya. Bener. Atau dari orang terdekat. Nah, di situ kan ujian tuh. Apakah ada kecondongan tertentu ya dalam pengambilan sikap ketika diuji dengan orang-orang terdekat tadi. Nah, jadi sebenarnya yang dimaksud dengan karakter itu kemudian akan muncul ketika tadi persoalan-persoalan side atau pemicunya itu muncul. Tadi salah satunya materi, keluarga atau pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, disitulah kita akan mengenal bagaimana emosinya pasangan gitu kan, akan mengenal kalau misalnya lagi marah itu penyelesaiannya akan seperti apa. Nah, itu maksudnya 5 tahun pertama itu sebenarnya psikologinya itu lebih banyak kepada hal-hal seperti itu. Biasanya, maksud ujian materi tetap ada gitu, tapi bisa jadi itu yang akan memicu munculnya karakter-karakter yang selama ini kita nggak pernah tahu. Oh, ternyata dia tuh begini ya gitu. Ternyata dia bisa baik, bisa mungkin tidak sesuai dengan
ekspektasi kita. Ya, dan memang itulah dinamika pernikahan gitu. Kan tidak selamanya berbicara tentang pernikahan itu selalu hal-hal yang apa ya? Indah dipandang mata. Kan ada indah dipandang mata, ada yang nggak indah dipandang mata tapi enak dirasa gitu. Iya. Itu namanya ujian pernikahan. Iya, bener. Ya kan ujian pernikahan kan nggak enak ya ketika dipandang mata, didengar orang. Iya kan? Misalnya kayak kita kekurangan harta, materi gitu ya, atau kita ada masalah dengan keluarga kan masih nggak enak gitu. Tapi ketika kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran di balik itu semua kan menjadi indah untuk dirasakan gitu. Ada hal yang kemudian kita belajar dari semua itu. Iya nggak sih? Benar. Udah terus lanjut. Oke. Aku mau nanya deh. Kalau tadi kan Amblong udah ini kan membicarakan tentang berapa persen yang dikasih ke istri dan lain sebagainya. Kalau Amblong tuh tipikal suami yang ngasih semua uang ke istri atau enggak? Lagi jadi ngomongin duit. Jadi gini, benar. Saya pernah mendengar satu ceramah, juga sharing juga sama teman, mungkin Kang Rensu juga kenal seperti itu. Saya nggak kenal ya. Jadi si orang tersebut bilang bahwa ngasih uang itu lebih baik nggak sekaligus sama istri. Jadi sekali kita ngasih bukan nominal yang jadikan pahala, bukan nominal yang menjadi berapa jadi pahalanya, gimana ya? Jadi lebih bukan tergantung berapa nominalnya gitu, tapi berapa kali kita melakukan transaksi dalam artian kita ngasih nafkah kepada istri itu sekali hitungannya satu pahala, berbeda tidak dengan misalkan dalam satu bulan 5 juta misalkan kayak gitu, tapi itu sama-sama sekali gitu. Jadi baiknya untuk sekali besok untuk beli beras masih ada buat beli telur, buat beli minyak kayak gitu. Itu gua pernah ngikutin. Dan itu hanya bertahan sekitar mungkin 2 bulan. Abis itu? Gue pusing sendiri. Akhirnya? Jadi akhirnya tadi kan pertanyaannya ngasih semua betul. Tapi dengan catatan seperti ini. Sampai detik ini mudah-mudahan istiqomah ya. Masya Allahnya gitu, bangganya sama istri tuh. Dia udah tahu gaji saya berapa. Berapa sih? Belum 3 digit. Nah, disampaikan bahwa ini gaji aku ya. Dia selalu bilang gini, abang ngambil dulu buat kamu. Ambil buat apa? Buat bensin, buat kebutuhan, jangan sampai ban bocor atau enggak kamu misalkan pengen beli minum atau pengen sesekali jajan harus minta nyeblak bakso mie ayam kayak gitu sih paling ya makanan standar gitu kan. Ngambil dulu dan ibu orang tua kayak gitu kan. Jadi dia selalu juga bilang bahwa gimana pun itu ibu kamu gitu kan. Sekarang kan istri kan udah nggak kerja juga, jadi dia selalu bilang bahwa Umi udah dikasih belum, Umi udah dikirim uang belum. Dia selalu seperti itu. Jadi di situ ada rasa malu gitu, malu dalam artian percaya kepada istri gitu kan. Jadi percaya sama istri, dan gua tipikal orang yang nggak mau misalkan besok abah beli pampasnya habis, terus uangnya apa sih? uangnya di kamu ya gitu. Nah, itu risih buat gua gitu. Jadi untuk sekarang itu ya gua kasih gitu. Kalau misalkan kita jajan di luar pun dia yang bayar. Makanya gua pernah baca caption ataupun pernah lihat salah satu postingan juga bahwa ketika kita makan di satu tempat atau misalkan katakanlah restoran, dia sudah menikah atau belum, lihat siapa yang bayar gitu. Jadi kalau pacaran biasanya laki-laki yang bayar, tapi kalau udah nikah biasanya perempuan yang bayar kayak gitu. Walaupun itu tidak 100%, ngerti nggak sih? Jadi memang banyaknya yang bayarnya cowok gitu. Oh berarti masih pacaran. Oh berarti belum nikah. Tapi kalau udah nikah kan makan terus yang bayar pasti istri kayak gitu. Jadi di situ ngerasa ada ketika di akhir bulan itu masih makan yuk gitu. Kan memang sih tidak setiap hari, cuma kita ada menyiapkan waktu bisa dibilang makan quality time kayak time. gitu. Jadi dalam satu pekan itu sekali atau 2 kali kita makan yuk. Mau di mana? Di sini aja. Oh gitu. Hayu. Jadi yang dinilai itu memang yang dirasakan pun itu kebersamaan, bukan di mana kita makan. Restoran mewah mana yang tempat kita makan, tapi dengan siapa kita makan dengan siapa. Jadi bukan di mana makannya, apa menunya, tapi dengan siapa kita makan gitu. Yes, seperti itulah yang akan menjadikan waktu kita, kebersamaan kita lebih berharga. Dan itu salah satunya dengan cara makan di luar itu, ketika mungkin saya gitu kan, gua lagi ada rasa lagi jengkel misalkan sama istri atau sebaliknya. Jadi nggak tahu kenapa ketika kita makan di luar
Pak diem gitu, Pak cicing-cicingan enggak gitu. Gitu. Tapi nggak tahu kenapa, apalagi sekarang udah ada, alhamdulillah gitu, udah ada anak, jadi ngerasa bahwa ketika saya agak ada ego, istri ada ego, tapi lebih malu sama anak. Diselesaikannya adalah healing. Yes. Makan di luar, quality time. Betul. Gitu. Iya, karena rumah. Kalau awal-awal mungkin Kang Rena tahu ketika, aduh ini jangan ditiru ya teman-teman. Yeah. Ketika ada masalah itu lebih baik kabur. Itu pas di bawah 1 tahun pernikahan. Wih, kosan saya teman. Tapi kan kaburnya ke lu. Tapi tahu kan, tapi kan suka nanya. Iya. Maksudnya lebih ke ngehindar sih, bukan berarti mencari solusi. Yes, gitu. Lebih tepatnya enggak yang ngilang terus handphone mati nggak bisa dihubungi. Iya teman-teman, kebetulan saya juga kenal baik dengan istri Amblong. Jadi ketika Amblong kabur ke kosan itu emang suka nanya juga istrinya. Suka nge-WA istrinya gitu kan, nanyain ada Amblong atau enggak ada, kalau ada nggak apa-apa gitu. Jadi istrinya tuh walaupun lagi sedang ada sesuatu tuh tetap sangat care, nanyain gitu ya, memastikan bahwa suaminya itu dalam keadaan yang baik-baik saja. Menurut sepengetahuan Kang Resu, boleh nggak sih bersifat atau bersikap seperti itu gitu? Gimana? Alasan gue adalah daripada gue di rumah cekcok, daripada gue ngejawab, daripada gue emosi, ya mendingan gue menghilang dalam artian ya nggak menghilang misalkan keluar pulau atau malah healing sendiri. Apa ya? Me time atau gitu. mencari tempat untuk menenangkan diri. Kadang di masjid, di teras kayak gitu sendiri, benar-benar nggak mau. Atau nggak lo misalnya ketemu sama orang yang dirasa lo bisa memberikan masukan, ya nggak jadi masalah. Yang penting tahu waktu. Maksudnya ketika kita memang harus butuh waktu untuk sendiri gitu ya, tahu waktu dan tahu kondisi gitu. Ya lihat kondisinya, kalau memang kiranya di rumah, mohon maaf gitu ya, anaknya lagi tantrum, kabur juga gitu kan, apa yang nginep di luar, nah itu yang nggak boleh. Sampai saat ini nggak tahu ya, kalau misalkan gue lupa, setelah ada anak itu nggak pernah. Sekesal apapun paling diam di teras gitu aja. Terus anak udah tidur di teras, bengong cuma gitu doang, misalkan sambil ngopi, sambil malaweng gitu. Iya, kita kan mikir kemana-mana. Manusiawi ya, maksudnya kan ya, namanya rumah tangga pasti ada konfliknya gitu ya. Wah, jangankan yang baru 5 tahun gitu ya, yang berpuluh-puluh tahun juga tetap masih ada konflik. Dan memang ya itu menandakan bahwa manusia adalah tempatnya salah gitu ya, tempatnya khilaf, tempatnya lupa. Artinya nggak ada yang sempurna, dan bisa jadi bahkan ya konflik-konflik kecil dalam rumah tangga itu adalah bumbu-bumbu yang akan semakin merekatkan kasih sayang gitu ya, menumbuhkan cinta di antara pasangan. Kadang konflik itu dibutuhkan. Tapi memang benar sih, setelah konflik, setelah diem sekarang itu diem di teras, ketika masuk ke kamar gitu, misalkan masuk ke dalam lagi tuh suka ngerasa sedihnya yang oh iya ya, bini gua kan di rumah 24 jam ngejagain anak gitu. Jadi gua masih ada hal-hal yang tadi terbuka setelah konflik gitu. Betul. Ketika kita ada di posisi yang konflik nih, lagi kesel sama pasangan dan lain sebagainya, kan kita jadi mikir ya. Ada hal-hal yang dipikirkan gitu. Terus masa sih mau kayak gini? Artinya saya jadi bahan evaluasi buat kita pribadi sebenarnya untuk memperbaiki komunikasi dengan pasangan. Yang penting penyelesaian konfliknya itu benar gitu. Jangan sampai ketika ada konflik, nah penyelesaiannya yang nggak benar. Karena kalau misalnya penyelesaiannya yang nggak benar, egonya tetap tinggi, atau misalnya bercerita kepada orang yang salah, atau misalnya healingnya di tempat yang salah, misalnya atau rumah orang tua, iya kan? Atau medsos. Nah, itu dia. Nah, itu akan ngeri jadi petaka gitu baru, kan? petaka baru. Jadi petaka baru. Petaka barunya berarti kayak persoalannya jadi semakin melebar. Nah, kalau misalnya ada orang baru yang muncul, apa yang mau masuk dia lebih gampang. Iya, benar. Terutama buat teman-teman yang mungkin di tempat kerjanya banyak bersinggungan dengan lawan jenis. Nah, itu potensi-potensi itu kan akan selalu ada gitu ya. Ketika dia membayangkan istrinya seperti macan gitu kan, harimau. Nah, kemudian dia bertemu dengan sosok yang menurut dia seperti malaikat gitu kan. Nah, itu kan bisa mengubah rasa tadi. Bahaya gitu. Makanya harus dijaga lah pernikahan kita itu. Ya, jadi gitu. Jadi yang pertama teman-teman, bahwa yang namanya pernikahan itu pasti akan ada roller coasternya, ada dinamikanya, ada persoalannya.
Ya mungkin ujiannya beda-beda ya. Ada yang diuji dengan ekonomi, ada yang diuji dengan keluarga, ada yang diuji dengan pasangannya sendiri gitu ya. Ada 2 orang pasangan yang sudah insya Allah saling melengkapi, bisa jadi ujiannya dari ekonomi. Ada yang diuji tadi dengan kehadiran anak dan lain sebagainya. Setiap orang itu punya persoalan yang berbeda-beda. Tapi yakin gitu ya bahwa setiap penyelesaiannya itu akan selalu sama. Ketika sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah gitu. Sebagai pemilik sakinah. Insya Allah. Jadi gimana? Abis nikah tuh seneng apa seneng banget? Atau menyesal? Seneng banget. Jawabannya jangan sampai menyesal ya. Seneng banget. Menyesal nggak dari dulu? Bosen jawabannya. Enggak lah. Sangat beruntung, sangat bersyukur. Karena kenapa? Ngerasa ada yang tidak bermaksud untuk melebihi kasih sayang ke orang tua. Seperti itu. Enggak. Tapi lebih ngerasa punya tanggung jawab gitu. Jadi mungkin dulu ketika memang punya tanggung jawab kan, masih punya tanggung jawab sama ibu ya, sama orang tua kayak gitu. Jadi sekarang tuh kalau misalkan apalagi pulang kerja itu yang diinget itu anak. Walaupun kadang-kadang suka ngambek. Iya kamu yang ditanya itu mulu, aku mah udah nggak pernah. Kalau sebelumnya kan yang ditanya lagi ngapain misalkan, sekarang itu ditambahin lagi ngapain. Iya gitu. Jadi memang biasanya begitu ya, tapi jangan sampai lupa sama pasangan. Iya betul. Jadi alhamdulillah seneng ya. Jadi nikah tuh sebenarnya banyak senengnya. Banyak senengnya, benar-benar. Tergantung sudut pandangnya. Sudut pandang, betul. Jadi ngerasa bahwa memang setiap hari itu belajar gitu. Maksudnya hari ini mendapatkan case yang seperti ini, berarti cara menghadapinya harus seperti apa. Kalau menurut Amblong, buat teman-teman yang takut untuk menikah, perlu nggak sih takut untuk menikah? Takutnya itu kenapa dulu? Iya, misalnya mungkin karena banyak melihat kasus perceraian. Atau misalnya ketakutan, khawatir bertemu dengan orang yang nggak tepat kayak gitu. Karena kan ada ya orang-orang yang akhirnya takut menikah karena khawatirnya sakit hati gitu. Kalau menurut Anis sih ya harusnya sih enggak. Karena acuan ataupun yang fokusnya kita itu kan tujuan menikah itu apa dulu. Itu dia yang dikhawatirkan, menikah hanya sekedar nggak malu buat kondangan. Udah supaya nggak ditanya lagi kapan nikah. Biar ada yang ngurusin. Emang istri itu pembantu kan? Bukan kayak gitu. Jadi poinnya nggak ke situ, tapi kan menyempurnakan sebagian dari agama, betul kan? Seperti itu. Jadi separuh agama. Jadi emang tujuannya itu semuanya karena Allah. Jadi semuanya harus disegerakan dan bismillah gitu. Betul. Terkait masalah siap nggak siap, apalagi masalah materi ya. Kadang-kadang kan orang yang insya Allah akhir tahun ini udah akhir tahun. Kenapa? Uangnya masih kurang. Jadi lebih ke berpikir tentang resepsi ya. Resepsi di saat itu biar orang-orang melihat si ini nikahnya wah gitu. Makanannya enak di gedung dan lain sebagainya, ada acara ABC dan sebagainya. Padahal poinnya bukan di situ. Bahkan kalau boleh jujur kemarin-kemarin tuh sebelum Allah kasih rezeki buat rumah gitu, suka ngobrol tuh waktu masih tinggal sama mertua, kan pernah tinggal tuh selama 3 bulan. Coba ya kemarin itu kita nggak usah resepsi, uangnya pasti bisa dipakai buat rumah kayak gitu. Tapi ya itulah yang namanya penyesalan gitu 3 bulan aja menyesal, gimana yang udah bertahun-tahun umur tuh. Ya gimana ya maksudnya ya itu dia gitu. Maksudnya ngapain sih kita harus mentingin resepsi itu cuma 1 hari gitu. Terlepas dari omongan udah pasti kita acaranya mewah aja diomong, apalagi enggak gitu. Ya dan itu buat apa gitu loh. Buat apa untuk ya sih bener. Terutama orang-orang yang di kampung ya, terutama saya pun sama gitu kan, berpikir bahwa mana teh anak hiji-hiji, mana teh anak bungsu, piraku untuk ngondang gitu. Nih orang tua mah suka kondangan kayak gitu, suka bikinnya. Kan ada orang tua kan suka undangan ya, kan nitip-nitipinnya banyak kan. Namun misalnya hantu ngondang-ngondang malah balik modal. Nah itu tuh apa sih, pengen dibalikin lagi kayak gitu. Jadi itu menurut saya ya maaf kalau salah. Menurut saya itu tidak tepat. Ya intinya buat teman-teman yang ingin menikah, mulailah fokus kepada tujuannya. Gitu ya, jangan fokus kepada bagaimana acaranya. Ya fokus kepada tujuan, nanti akan menurunkan kepada kriteria pasangan. Masya Allah. Jadi kalau misalnya kita tujuannya untuk ibadah, ya cari orang yang memang sudah siap untuk jadi partner ibadah. Betul banget. Jangan nyari orang yang memang belum siap untuk jadi partner ibadah. Gitu ya. Jadi misalnya laki-laki nih mau nyari istri yang solihah gitu ya, yang udah siap jadi partner ibadah, yang udah siap menyiapkan sarapan gitu. Asik. Yang udah siap menjadi sandaran kalau suaminya
lagi capek, lelah kayak yang gitu. bisa menguatkan gitu. Nah, dan jangan lupa juga bahwa jodoh itu kan memang cerminan. Benar nggak sih? Ya kan? Nah, kan soalnya kan kita selalu berpikir pengen yang cowok nih pengen banget punya istri kayak Aisyah misalkan kayak gitu. Yang akhwat suka berpikir pengen banget punya suami kayak Rasulullah gitu. Tanpa berpikir, tanpa mau mempelajari bahwa apa sih yang kurang dari diri kita, terutama dari agama seperti Iya benar, jodoh itu adalah cerminan diri kita ya. Maksudnya gini, kadang orang kan ngelihatnya physically cerminan itu ya. Tapi padahal kan cerminan yang di sini adalah cerminan hati, cerminan pikiran, cerminan karakter kita. Ya, biasanya memang kecenderungannya itu hampir bukan mirip, ya sebagaimana kita bercermin terhadap pasangan kita. Kadang-kadang ada juga ya yang berpikir bahwa kok bisa sih kamu berjodohnya sama ini, padahal kan kamu begini-begini. Itu kan yang orang lihat. Betul. Tapi kan yang Allah tahu beda dengan apa yang orang lihat. That's right. Banyak banget ternyata hal-hal yang tadi disampaikan oleh Amblong setelah menikah itu bagaimana dinamikanya, mulai dari ujian ekonomi, ujian antara diri kita dengan pasangan, ya, ujian keluarga juga. Betul. Oh iya, jangan lupa, kita itu tidak hanya menyatukan dua insan yang berbeda, udah pasti bedanya nih ya, maksudnya beda karakter gitu. Tapi jangan lupa mereka punya orang tua. Oh ya udah gitu. Oh ya udah Amblong mau cari istrinya yang anak yang yatim piatu. Jangan salah. Mereka masih punya keluarga, masih punya saudara-saudara. Itu akan menjadi ujian, sangat betul. Sangat betul. Maksudnya tidak, misalkan gini, kita dengan orang tua kita, terus ada calon istri kita, bahwa orang tua kita menerima bahwa calon istri kita itu ABC, D dan sampai Z lah kasarnya kayak gitu. Tapi jangan lupa, ketika kita sudah menikah, kita itu harus bisa memposisikan, berbaur dengan keluarga si calon istri tersebut kayak gitu. Tidak sedikit sekarang mertua kita nggak ngomong apa-apa aman, tapi masih ada ponakan bibi uwa-uwanya bukan salah kita, salah gimana mah gitu amat medit minitara beberean. Sika tuh setahun sekali magawe unggal poe mangkat mangkat poe balik poe oge meni eueuh inget ka bibi. Nah, itu tuh bumbu gitu. Kenapa ngomong kayak gitu? Pernah merasakan gitu. Ada yang ini nyinyir lah gitu kasarnya. Dijulidin saudara. Padahal pikir-pikir mertua gua aja nggak kayak gitu. Nanti saudaranya lihat nggak sih ini? Oh jadi mana itu gitu? Kayak gitu. Dulu aja waktu pernikahan awal-awal mah kan bagi sampai bager gitu, bagi-bagi THR itu sampai semua teknik di list semuanya gitu. Tapi kan balik lagi kita pun punya sesuatu yang menjadi prioritas kita gitu. Nggak semuanya harus mengikuti kata cibiran orang tersebut, terutama masalah keluarga tadi gitu. Jadi teman-teman jangan hanya ya udah calon mertua gue baik, calon istri gue baik, nggak cukup seperti di situ. Tadi Kang Rensu sudah menyampaikan bahwa ujian ataupun lika-liku itu ada di setiap, bahkan di setiap titik seperti makanya itu. Kan salah satunya kan ketika memilih pasangan itu adalah melihat nasab ya, maksudnya keluarga. Betul. Lihat bagaimana keluarganya. Karena jangan sampai kita memilih orang yang punya konflik dalam keluarga. Karena jadi masalahnya akan jadi masalah kita. Masalah kita, betul. Dan itu kan jadi berat buat kita ya. Misalnya gini, hidup kita aja banyak masalah. Sekarang gua aman nikah malu, malah tambah masalah. Gitu. Apaan sih, gua aja belum beres gitu. Malah bukan berarti misalnya nggak boleh milih orang yang punya keluarga bermasalah ya. Tapi kalau ahwatnya, ihwannya udah masya Allah gitu ya, luar biasa, dan dia bisa menjadi orang yang bertanggung jawab gitu ya terhadap persoalan di belakangnya, sih nggak jadi masalah. Tapi baiknya memang ketika kita mau menikah ya benar-benar harus dilihat tuh. Syukur-syukur memang ketemu dengan keluarga yang juga menyayangi, menerima, nge-support, ya betul. Karena itu yang sangat dibutuhkan ketika menikah gitu. Biar apa? Ya namanya menikah itu kan pasti tadi ya ada masa-masa kita mungkin turun gitu ya, dari sisi ekonomi dan lain sebagainya. Tapi ketika kita punya orang-orang di sekitar kita, terutama orang tua maupun mertua yang dia itu support kepada anak-anaknya, minimal ada dukungan moral gitu ya, betul. Ada semangat yang bisa mereka berikan kepada anak-anaknya, bukan malah ngehujat anaknya. Kita hari nikah jeung si eta mah kan doang kieu. Terus ada juga mentakna mun arek nikah teh kudu perkenalan heula, kudu wau heula.
Nah, tuh tadi asal main comot wae. Jadi kan ujung-ujungnya gitu menyalahkan. Ada yang bilang, nikah sama si itu makan anak kurang jadi rusak kan. jadi susah gitu kan. Jadi gitu. Balangsak ya betul. Kayak begitu. Nah, jadi kenali pasanganmu, kenali calon mertuamu. Nah, betul. Dan keluarganya terutama kayak gitu. Oke, teman-teman ada pertanyaan? Itu yang ada yang sip gitu tuh pasti di belakang itu. Iya, pengalaman. Jadi teman-teman di belakang kamera itu sebetulnya ada beberapa orang gitu. Mereka langsung magari, bener pisan gitu. Cuma mereka itu nggak berani untuk show up gitu karena berarti lu perasaannya gitu ya selama ini. Berarti itu salah satu juga ya, yang salah satu yang kurang keterbukaan atau belum. Itu kayaknya masalah bersama sih. Karena ya memang yang saya ketika sharing sama beberapa teman yang udah bisa dibilang 10 tahun nikah, memang ada gitu, selalu ada bumbu. Jangan salah katanya. Oh gitu, walaupun udah lama iya kayak gitu. Jadi jangan takut untuk menikah. Ya, insya Allah ketika kita niatnya lurus, tujuannya untuk ibadah, ya mudah-mudahan juga insya Allah pertemukan dengan orang yang tepat yang akan menjadi partner ibadah. Ada 4 kriterianya ya. Apa kriterianya? 1, harta. 2, wajah. 3 nih, nasab tuh, keturunan, kesuburan. Nah, yang keempat itu adalah kesalihan dan kesalihan agamanya. Nah, jadi tadi yang pertama apa? Hartanya. Harta itu 0. Harta itu harus dilihat, Iya betul. Maksudnya dari segi angka. Saya pernah dengar gitu. Kalau harta itu 0. Kalau keluarga itu tahta 0. Apalagi? Nasab itu keturunan 0. Dan agama adalah 1. Jadi ketika satunya di depan berarti 0 ketiga 0 ada 0 di belakangnya berarti 1000. Paham nggak? Jadi tapi kalau misalkan kalau semuanya agama 1 kan jadi jadi 1111. Tapi kebalikannya, kalau misalkan kita lebih mengutamakan yang namanya nasab, kecantikan, wajah, baru agama, berarti untuk apa? 0,001. Nilainya minus dong gitu. Jadi diawali dengan apa? 1 agama, barulah jadi 1000 gitu. Jadi jangan dibalik teman-teman kayak gitu. Memang kita harus ini butuh rumus matematika untuk mencernanya. Salah memposisikan kayak nanti gua pas bilang 00 bilang 1, nanti di cut gitu. Oh iya pakai baju biru tapi milihnya nomor 1. Nanti kan panjang lagi urusannya. Tapi yang jelas gini dong joget Oke, jangan ngadu gagasan ya kalau gitu. Jadi memang agama itu penting banget, terutama tadi. Nah, berbicara tentang psikologi pernikahan. Jadi ternyata yang akan membuat pernikahan kita menjadi lebih tenang, lebih sakinah tadi tuh ya, mawaddah warahmah itu adalah ketika pernikahan itu didasari dengan agama, diikat dengan agama, dan juga dikuatkan dengan agama. Agama, betul. Itu. Jadi teman-teman, agama itu adalah tulang punggung pernikahan, ya, bukan cuma harta, bukan cuma ke fisik, bukan cuma nasab. Karena semuanya kan yang 3 ini fana nih sementara. Betul. Tapi agama ini hakiki. Yang cantik bisa. Iya, yang cantik akan pewot. Harta bisa habis. Iya, nasab juga nggak ada jaminan. Iya, betul. Nah, maka agama inilah yang akan menjaga pernikahan kita, ya dari kita menikah sampai kita ketemu lagi di surga nanti. Masya Allah. Jadi berniat untuk nikah itu apa? Tujuan nikah itu apa sih? Ingin mendekatkan diri kita sama Allah, ingin mendekatkan kita menuju ke surganya Allah gitu. Jadi itu poinnya gitu, terlepas dari gue yang penting nikah karena dengan menikah yang penting ada yang rezekinya mau jadi gitu. Rezekinya jadi jadi banyak gitu karena ada yang mendoakan istri. Harta mau sampai kapan? Ya memang harta penting. Harta maksudnya dalam artian betul tadi penting. Harta bisa penting dicari. Semuanya bisa dicari, tapi untuk agama agama ya harus dipelajari. Itu dia. Ya, makanya nyari orang yang udah siap dalam sisi agama. Kenapa? Karena yang 3 ini itu bisa dicari. Oke, jamaah. Ada tambahan? Udah? Nggak ada ya? Oke. Jadi cukup lah, nanti kita minggu depan ngobrol lagi. Insya Allah mudah-mudahan ya. Udah mau maghrib. Karena seru banget loh kalau misalkan sharing kayak gini gitu. Jadi ngerasa tadi salah satu quality time seseorang itu kan beda-beda. Bisa dengan sharing seperti ini, dengan makan. Betul. Ini apalagi kalau ada makanan ya, ada kopi, makanan. Sama sekali ini minum nggak ada, udah pakai masker, ini basah. Kalau kemarin itu basah nangis karena ya gitulah gitu ya, nggak pakai masker. Basah karena keringetan. Keringetan karena maskernya nggak dibuka-buka. Nggak ada minum sama sekali sampai. Nanti diedit aja ada gambar mulut di masker.
Oh iya yang gini ya. Iya kan lagi rame juga ukti-ukti TikTok ini. Oke, teman-teman. Apa? Jangan bosan untuk Sejujur aku bosan. Jangan bosan untuk nonton. Nonton apa? Nonton YouTube lah. Nonton YouTube-nya Teman Hijrah, karena di obrolan senja itu akan ada obrolan-obrolan yang kadang menarik banget. Iya, bener banget. Dan juga teman-teman yang punya ide kira-kira pengen ngebahas apa, silahkan langsung komen aja di YouTube-nya itu. Sebenarnya ini masih gimmick ya? Iya. Belum mulai. belum masuk kepada materi yang sesungguhnya seperti ini, itu. Jadi karena kita ini melanjutkan episode termehek-mehek episode sebelumnya. Jadi kita liku-liku pernikahan. Ini sih gitu sih akunya. Intinya jangan pernah takut untuk menikah. Namanya menikah itu pasti akan ada ujiannya, tapi bukan itu persoalannya. Betul. Nikah itu bukan tentang ujian, nikah itulah tentang tujuan. Betul. Masya Allah, keren banget. Karena dengan sendiri pun itu tidak akan menjadikan masalah akan menyelesaikan masalah gitu. Dengan sendiri justru kita makin masalah gitu kan. Udah mah dibully gitu kan. Terus ketika sendiri gue mau ke siapa kayak gitu. Minimal kalau udah punya istri mah seenak-enaknya capek di kerjaan hidup sendiri gitu ya. Tetap lebih enak hidup berdua. Iyalah. Soalnya lamun misalnya hidup sendirinya mun atul di tonggong. Nggak bisa ngegarokin. Iya, sebisa-bisanya kita punya alat yang beli yang 5.000 tahu nggak gitu. Nggak enak, lebih enak digaruk. Atau ke tembok ini. Iya, kayak gitu kan kayak gajah. Tapi kalau punya pasangan kan ada yang garokin ya. Bener banget. Minimal kalau pagi lagi mager banget ada yang udah nyiapin makanan. Iya, bener. Itu kan salah satunya adalah bonus dalam sebuah pernikahan. Betul kan, itu kan menjadikan nilai value-nya itu ibadah gitu loh. Maksudnya tidak hanya sekedar kita menafkahi istri, juga menyiapkan makanan apapun itu gitu. Jadi bernilai ibadah karena pernikahan itu adalah ibadah terpanjang. Udah Masya Allah, betul. Ibadah terlama. Gitu. Ini kapan closingnya? Udah deh. Jadi teman-teman sekali lagi mohon maaf kalau ada yang kata-kata yang unfaedah gitu ya. Tapi mudah-mudahan bisa sedikit mencuil memetik hikmah bahwa oh iya ketika pernikahan itu tidak selamanya mulus. Udah gitu. Kita kelas karena abis ini kita mau ngomongin politik. Boleh. Harus. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.